Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novialis, mahasiswa jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Watu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ekologi hewan mengenai hewan dengan lingkungannya serta faktor pembatas. Ekologi hewan, hewan dengan lingkungannya serta faktor pembatas. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yang ditemukan oleh Rainer pada tahun 1865, yakni logos yang berarti pengetahuan tentang dan oikos yang berarti rumah. Ekologi hewan adalah suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi-interaksi antara hewan dengan lingkungan biotik dan abiotik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi sebaran atau distribusi maupun tingkat kelimpahan hewan tersebut. Ekologi dibagi menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Autekologi adalah kajian atau penelitian tentang spesies, yaitu mengenai aspek-aspek ekologi dari suatu individu atau populasi suatu spesies hewan. Contohnya adalah meneliti atau mempelajari tentang seluk-beluk kehidupan lalat buah atau Drosophila sp. Mulai dari habitat, makanan, fekunditas, reproduksi, perilaku, respon, dan lain-lain. Nah, sinekologi. Sinekologi adalah materi bahasan dalam kajian atau penelitiannya ialah komunitas dengan berbagai interaksi antar populasi yang terjadi dalam komunitas tersebut. Contohnya, mempelajari atau meneliti tentang distribusi dan kelimpahan jenis ikan tertentu di daerah pasang surut. Selanjutnya, permodelan ekologi hewan pada dasarnya adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena ekologi yang sebenarnya dan telah disempurnakan. Pendekatan dalam ekologi dapat secara laboratoris, lapangan, dan matematik. Dalam ekologi hewan adalah salah satu kendala yang sulit adalah pengukuran, metode, dan teknik pengamatan. Hal ini disebabkan oleh sifat hewan yang senantiasa bergerak dan berpindah-pindah baik secara liar maupun jinak. Perkembangan dan pemilahan bidang ekologi. Ekologi memiliki perkembangan yang berangsur-angsur sepanjang sejarah, namun perkembangannya kurang begitu jelas. Dimulai pada abad ke-16 dan abad ke-17 yang muncul dari natural history dan kemudian berkembang menjadi satu ilmu yang sistematik, analitik, dan objektif mengenai hubungan organisme dan lingkungan, yakni ekologi. Bidang kajian ekologi hewan meliputi semua makhluk hidup dan makhluk tidak hidup yang satu sama lain saling berkaitan. Sasaran utama ekologi adalah hewan, pemahaman mengenai aspek-aspek dasar yang melandasi kinerja hewan-hewan sebagai individu, populasi, komunitas, dan ekosistem yang ditempatinya. Meliputi pengenalan pola proses interaksi serta faktor-faktor penting yang menyebabkan keberhasilan maupun tidak keberhasilan organisme dan ekosistem itu dalam mempertahankan keberadaannya. Berbagai faktor dan proses ini merupakan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun permodelan, peramalan, dan penerapannya bagi kepentingan manusia, seperti habitat, distribusi, dan kelimpahannya, makanannya, perilaku, dan lain-lain. Nama ekologi baru dikemukakan oleh ahli biologi Jerman yang bernama Ernest Haeckel pada tahun 1860. Sekitar tahun 1960, ekologi
diakui sebagai ilmu dan berkembang terus dengan cepat. Apalagi di saat dunia peka dengan masalah lingkungan dalam rangka memelihara mutu peradaban manusia. Ekologi hewan bahasanya memerlukan pemahaman mengenai aspek-aspek biologi lainnya, juga menyangkut matematik dan sistematik. Penerapan ekologi makin penting dengan semakin diperlukannya upaya-upaya manusia dalam memelihara ketersediaan sumber daya serta kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan. Ekologi hewan bagi manusia cukup penting, artinya dalam memberi nilai-nilai terapan dalam kehidupan manusia. Manfaat tersebut terutama menyangkut masalah-masalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, serta pengolahan dan konservasi satwa liar. Kisaran toleransi dan faktor-faktor pembatas telah banyak diterapkan dalam bidang-bidang tersebut. Konsep-konsep tersebut juga telah melandasi penanganan berbagai masalah seperti pengendalian hama dan penyakit, penggunaan berbagai spesies hewan tertentu sebagai indikator menunjukkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan, hubungan predator mangsa dan parasitoid inang, vektor penyebar penyakit, pengelolaan dan upaya-upaya konservasi satwa liar yang bersifat in situ atau pemeliharaan di habitat aslinya, maupun ex situ atau pemeliharaan lingkungan buatan yang mempunyai habitat aslinya, dan lain-lain. Banyak masalah-masalah yang terpecahkan dengan mempelajari ekologi hewan yang senantiasa berlandaskan pada konsep efisiensi ekologi. Manfaat tersebut terutama menyangkut masalah-masalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, serta pengolahan dan konservasi satwa liar. Hukum minimum Liebig toleransi Salford. Hukum minimum Liebig berbunyi, untuk dapat bertahan dan hidup dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan yang penting diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Keperluan-keperluan dasar ini bervariasi antara jenis dan dengan keadaan. Maksudnya, di bawah keadaan-keadaan mantap, bahan yang penting yang tersedia dalam jumlah paling dekat mendekati minimum yang genting yang diperlukan akan cenderung merupakan pembatas. Namun, hukum minimum ini kurang dapat diterapkan di bawah keadaan sementara apabila jumlah pengaruhnya dari bahan sangat cepat berubah. Liebig menyatakan bahwa jumlah bahan utama yang dibutuhkan apabila mendekati keadaan minimum krisis cenderung menjadi pembatas. Hukum toleransi Salford menyatakan kehadiran dan keberhasilan suatu organisme tergantung kepada lengkapnya kompleks keadaan. Ketiadaan atau kegagalan suatu organisme dapat dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif dan kuantitatif dari salah satu beberapa faktor yang mungkin mendekati batas-batas toleransi organisme tersebut. Sehingga selama perubahan kelebihan ataupun kekurangan suatu faktor masih dalam batas toleransi maksimum suatu organisme, maka hal ini tidak akan berpengaruh terlalu besar pada kelangsungan hidup organisme tersebut. Misalnya, pada tanaman, untuk bisa melangsungkan kehidupannya, tanaman membutuhkan berbagai faktor seperti cahaya matahari, suhu, CO2, air, unsur hara, dan lain-lain. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan kekurangan optimalnya pertumbuhan tanaman tersebut. Bahkan, jika hilangnya salah satu unsur ini berlangsung terus-menerus dan diikuti dengan hilangnya unsur yang lain, maka dapat menyebabkan kematian pada tanaman itu sendiri. Akan tetapi, dengan adanya daya toleransi dari tanaman itu sendiri akan membuat kesempatan hidup pada tanaman menjadi lebih besar.
walaupun keadaannya akan menjadi kurang optimal. Hal ini dapat dilihat pada pengaruh cahaya matahari terhadap percepatan tumbuh tanaman. Indikator-indikator ekologi. Indikator ekologi adalah suatu organisme atau organisme yang berada di suatu ekosistem yang menunjukkan keadaan fisik, sosial, ekonomi wilayah tersebut. Dalam ekologi sendiri, ada indikator-indikator sehingga dia bisa disebut ekologi, yaitu suatu keberadaan suatu organisme atau beberapa organisme yang berada pada ekosistem tertentu dan menentukan keadaan fisik, sosial, budaya wilayah tersebut. Indikator ekologi digunakan untuk mengkomunikasikan informasi tentang ekosistem dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem kepada kelompok seperti publik atau pembuat kebijakan pemerintah. Menurut Odum, adapun pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai ekologis yaitu yang pertama, spesies Teno. Kisaran toleransinya sempit, lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies yang euri atau kisaran toleransinya luas. 2. Spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Ketiga, sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis populasi dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada satu jenis yang tunggal karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Selain itu, menurut Person dalam Sahabuddin bahwa beberapa kriteria umum yang dapat digunakan untuk menggunakan suatu jenis ekologi sebagai bioindikator adalah: yang pertama, secara taksonomi telah stabil dan cukup diketahui. 2. Sejarah alamiahnya diketahui. Yang ketiga, siap dan mudah disurvei dan manipulasi. Keempat, taksa yang lebih tinggi terdistribusi secara luas pada berbagai tipe habitat. 5. Taksa yang lebih rendah spesialis dan sensitif terhadap perubahan habitat. Yang keenam, pola keanekaragaman menggambarkan atau terkait dengan taksa lainnya yang berkerabat atau tidak. Dan yang terakhir, memiliki potensi ekonomi yang penting. Baik, terima kasih. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.